Susah banget nggak sih cari yang bisa ngertiin kebutuhan properti kita? Tapi itu dulu, karena sekarang ada Pinhome, layanan untuk segala transaksi, mulai dari konsultasi, jual, beli, sewa, hingga perawatan properti. Pinhome adalah solusi terbaik yang memudahkan hidup kita dalam mewujudkan properti impian. Mau cari rumah, apartemen, ruko, kafling, ditambah konsultasi dengan agen properti berpengalaman gratis, semua bisa di Pinhome. Selain itu, di Pinhome kita terhubung secara menyeluruh dengan developer, bank, hingga notaris yang membantu proses pencarian hingga mengurus transaksi properti. Oh ya, kita juga bisa mendapatkan pendampingan mulai dari pemilihan properti sampai akad, agar tidak salah pilih. Oke-nya lagi, kita bisa mengajukan KPR melalui Pinhome ke banyak pilihan bank konvensional, syariah, maupun multi-finance. Transaksi di Pinhome 100% aman dan transparan. Kita bisa pantau semua prosesnya langsung dari smartphone. Selain menyediakan layanan properti, Pinhome juga menyediakan jasa perawatan rumah loh. Rumah berantakan atau baru pindahan, ada layanan Pinhome Home Service yang bisa diandalkan. Mulai dari jasa kebersihan rumah, cuci kendaraan, hingga servis AC, bisa dalam satu klik aja. Ingin lebih pintar dalam menentukan properti? Gabung aja ke komunitas Property Academy by Pinhome. Cuma di Pinhome, kita akan mendapatkan berbagai pelayanan super lengkap untuk transaksi properti. Jadi, percayakan saja segala urusan properti bersama Pinhome. Pinhome, pintar, jual, beli, dan sewa properti. Susah banget nggak sih cari yang bisa ngertiin kebutuhan properti kita? Tapi itu dulu, karena sekarang ada Pinhome, layanan untuk segala transaksi, mulai dari konsultasi, jual, beli, sewa, hingga perawatan properti. Pinhome adalah solusi terbaik yang memudahkan hidup kita dalam mewujudkan properti impian. Mau cari rumah, apartemen, ruko, kafling, ditambah konsultasi dengan agen properti berpengalaman gratis, semua bisa di Pinhome. Selain itu, di Pinhome kita terhubung secara menyeluruh dengan developer, bank, hingga notaris yang membantu proses pencarian hingga mengurus transaksi properti. Oh ya, kita juga bisa mendapatkan pendampingan mulai dari pemilihan properti sampai akad, agar tidak salah pilih. Oke-nya lagi, kita bisa mengajukan KPR melalui Pinhome ke banyak pilihan bank konvensional, syariah, maupun multi-finance. Transaksi di Pinhome 100% aman dan transparan. Kita bisa pantau semua prosesnya langsung dari smartphone. Selain menyediakan layanan properti, Pinhome juga menyediakan jasa perawatan rumah loh. Rumah berantakan atau baru pindahan, ada layanan Pinhome Home Service yang bisa diandalkan. Mulai dari jasa kebersihan rumah, cuci kendaraan, hingga servis AC, bisa dalam satu klik aja. Ingin lebih pintar dalam menentukan properti? Gabung aja ke komunitas Property Academy by Pinhome. Cuma di Pinhome, kita akan mendapatkan berbagai pelayanan super lengkap untuk transaksi properti. Jadi, percayakan saja segala urusan properti bersama Pinhome. Pinhome, pintar, jual, beli, dan sewa properti. Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi kita hadir di sesi webinar Property Academy pada malam hari ini bersama Ciputra.
Sebelumnya saya Rehan yang akan menjadi MC pada webinar Property Academy pada malam hari ini. Sebelumnya di sini mungkin ada beberapa teman-teman yang baru pertama kali join kelas webinar Property Academy pada malam hari ini dan belum tahu nih apa itu Property Academy. Jadi Property Academy itu adalah sebuah bentuk inisiatif dari Pinhome untuk sebagai media pembelajaran bagi teman-teman yang pengen kepoin tentang dunia properti nih. Nah, kenapa sih penting banget harus mengenal tentang dunia properti? Karena menurut data survei yang pernah dilakukan oleh tim Property Academy by Pinhome, hanya 18% calon pembeli properti yang memiliki seluruh pengetahuan yang cukup sebelum memutuskan dan memilih properti dan membeli properti itu sendiri. Nah, ini cukup menjadi isu yang cukup besar juga kan, apalagi nilai pembelian properti itu harganya nggak main-main, bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Dan apalagi kalau misalnya teman-teman di sini harus mencicil gitu sampai pembayarannya bisa mencapai 20 tahun, itu kan perlu komitmen yang cukup besar juga kan. Nah, maka dari itu sebelum teman-teman di sini mulai transaksi properti, jadi boleh banget kalian ikut tentang di webinar Property Academy pada malam hari ini dan webinar-webinar selanjutnya. Nah, sebenarnya keuntungan menjadi member Property Academy ini banyak banget loh. Jadi setelah teman-teman mendaftar, nanti teman-teman akan masuk ke grup WhatsApp dan Telegram. Itu grup komunitas kita. Dan lewat grup itu nanti akan ada banyak informasi-informasi menarik yang akan di-share. Pertama, ada akses eksklusif untuk melakukan konsultasi secara pribadi dengan tim properti ahli dari Pinhome. Dan juga selanjutnya teman-teman juga bisa mendapatkan early access untuk informasi promosi dan properti eksklusif dengan para pihak yang bekerja sama dengan Pinhome. Dan selain itu, teman-teman juga bisa mengikuti kelas seperti webinar ini dan IG Live yang biasanya kita juga lakukan. Dan juga teman-teman bisa berjejaring dengan sesama penggiat properti nih. Jadi teman-teman di sana bisa mendapatkan koneksi dan saling berbagi pengalaman. Nah, selain itu, Pinhome juga baru aja ngeluncurin aplikasi Pinhome Consumer App yang bisa teman-teman segera download di Google Play Store dan ada juga di App Store. Jadi teman-teman bisa langsung search aja Pinhome dan langsung download deh. Karena aplikasi tersebut tuh cocok banget nih buat teman-teman yang emang lagi nyari-nyari properti dan emang kalau teman-teman pengen nyari-nyari tentang jasa home cleaning, cuci AC, disinfektan, itu boleh banget karena ada banyak banget fitur menarik di aplikasi tersebut. Jadi teman-teman juga bisa kalau misalnya mau membeli properti nih, teman-teman bisa nyari lewat aplikasi tersebut dan di situ bisa ada teman-teman mengatur sesuai dengan preferensi teman-teman mulai dari budget, lokasi, opsi pembayaran, dan berbagai preferensi menarik lainnya. Jadi menarik banget kan aplikasi Pinhome tersebut. Jadi tanpa berlama-lama lagi, boleh banget nih langsung cek App Store dan Google Play Store-nya dan langsung download aplikasi Pinhome. Gitu. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai sesi webinar Property Academy pada malam hari ini. Dan tentunya kita spesial banget nih, karena kita akan ditemani oleh Pak Radit dari Ciputra dan Kak Vina dari Pinhome yang akan membawakan tema menarik nih seputar dunia properti. Dan temanya itu adalah millennials belajar investasi yuk gitu. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, aku mengundang Pak Raditya untuk bisa langsung memaparkan materi seputar tema kita pada malam hari ini. Dan sebelum itu juga, di sini aku juga mempersilahkan teman-teman sekalian yang nonton, jangan lupa kalau misalnya teman-teman emang lagi ada pertanyaan gitu, langsung aja drop by di kolom Q&A dan nanti bakalan dijawab oleh Pak Radit dan Kak Vina di akhir sesi Q&A nanti. Jadi tanpa berlama-lama lagi, silakan Pak Radit.
Oke, baik. Eh, Semangat pagi, Raihan dan teman-teman dari PINS ya, yang tergabung dalam PIN Homes Member Academy. Yes, perkenalkan saya Andreas Raditya, saya GM Marketing Ciputra Group Indonesia ya. Oke ya, kalau bicara mengenai industri properti ya, Anda tidak akan pernah tidak melibatkan Ciputra Group di dalamnya ya. Seperti tadi yang saya sudah tampilkan di depan ya. Ciputra Group adalah one of the best, one of the greatest ya. Ya, kita itu adalah proyek yang tersebar paling banyak ya. Jadi kalau boleh dibilang ya, Ciputra Group itu saat ini sudah lebih dari 100 proyek dan tersebar di more or less 40 kota di Indonesia maupun di Kamboja, Vietnam dan China. Ya, jadi kalau bicara mengenai industri properti, maka Anda tidak akan melepaskan grup Ciputra. Ya, oke. Thank you waktunya yang sudah diberikan kepada saya untuk dapat memberikan sharing knowledge mengenai topik hari ini mengenai Hai, are you millennials? Apakah Anda milenial cerdas? Kalau saya mau menyebutkan ya. Saya diberitahu, diinfokan bahwa audiens yang hadir ini adalah generasi millennials. Diminta saya untuk memberikan sharing tentang industri properti, mengenalkan kepada Anda anak-anak milenial. Ya, oke. Ya. Jadi untuk Anda yang memang millennials ataupun yang memang sudah lewat milenial sedikit, gitu ya, enggak ada masalah karena materi ini sudah kami siapkan untuk Anda secara mudah. Ya, jadi secara mudah. Hari ini saya ini mau bicara apa sih? Hari ini saya mau bicara mengenai siapa itu millennials, mengenai kebutuhan millennials, mengenai sarana investasi itu apa aja, ya. Kan Anda pasti tahu lah, generasi milenial itu pasti memang mulai melek investasi. Kemudian kenapa properti itu menarik? Gitu. Mengapa properti itu menarik? Nah, kalau sudah tahu mengapa properti menarik, terus berikutnya adalah baru ngomongin mengenai apakah sekarang ini waktu yang tepat untuk berinvestasi atau memang memilih properti. Itu. Jadi hari ini Anda akan belajar itu ya. Jadi stay tune, jangan kemana-mana, saya tidak akan lama, boleh bawa catatan-catatan. Ya, oke. Next, topik saya sebenarnya tentang milenial cerdas. Are you milenial cerdas? Ya, sedikit aja lah, saya tidak akan terlalu lama. Siapa sih milenial ini? Ya, mereka adalah generasi yang ini lahir ya tahun 80-an sampai tahun 2000, 2000-an. Ya, berarti Anda should be ya. Anda ini seharusnya berada pada usia 17 sampai 37 tahun. Ya, benar ya. Jadi ini Anda ini kira-kira di usia 37 tahun. Pak, mosok 37 itu masuk ke milenial gitu. Masuk milenial. Jadi yang saya sampaikan adalah gini, teman-teman. Millennials dikonotasikan ya, anak cibi-cibi-cibi gitu ya. Millennials itu anak cibi-cibi, anak sosmed, anak hangout, anak gitu-gitu ya. Nah, yang saya maksud di sini adalah milenial cerdas. Karena ada ya sebagian ya bahwa memang ada yang milenial cerdas. Bukan yang cibi-cibi begitu. Tapi sudah berpikir mengenai investasi, berpikir mengenai industri properti, berpikir untuk daripada saya minum boba-boba tiap hari, mending saya investkan di properti. Ada. Nah, topik saya ini untuk yang Anda yang demikian. Tapi kalau topik ini, kalau Anda itu profilnya itu adalah tiap pagi itu nongkrongin Starbucks terus, ya saya juga suka Starbucks, nongkrongin Starbucks terus, minum boba terus, atau pokoknya gitu terus, nggak punya spending untuk mengalokasikan dana untuk investasi, konsumtif terus, gitu ya, maka materi saya nggak cocok, ya nggak cocok, percuma karena spending habitnya nggak akan mungkin punya dana untuk alokasi investasi ya. Jadi apapun saat ini, apakah Anda single, jomblo, sudah menikah, di bawah 37 tahun Anda milenial.
Apakah Anda milenial cerdas? Nah, ini jawaban saya. Oke, milenial cerdas. Saya ingin Anda ulang sekali lagi, nggak usah di-mute. Ulangi kata-kata saya. Milenial cerdas. Ulangi. Oke, Milenial cerdas. milenial cerdas. Ya, oke. Diulang sekali lagi. Saya milenial cerdas. Ucapkan sekali lagi. Saya milenial cerdas. Saya milenial cerdas. Oke. Ya, topik ini untuk Anda milenial cerdas. Kenapa sih saya secara mudah dulu ya? Kenapa ya Anda ini perlu berinvestasi? Ya, ini nih ada yang saya sampaikan sudah berdasarkan memang data-data kuesioner ya. Milenial cerdas itu kenapa sih perlu berinvestasi? Nah, ini. Mereka ini ingin memang senang mempunyai perencanaan keuangan yang jelas. Ya, sudah tahu nih, oh 10 tahun lagi saya akan punya financial freedom. Ya, gitu-gitulah ya. Kepingin 15 tahun lagi gitu ya. Wah, ingin memang sudah bisa menikmati masa pensiun gitu ya. Oke. Kepingin cepat dapat keuntungan. Ya, ini ya. Hari tuanya tenang, menikmati hidup dengan berwisata hasil investasi. Jadi hari tua semakin tenang itu maksudnya ya ini. Sekarang ini ada banyak sekali usia-usia 40 tahun, banyak yang memang sudah pensiun dini, mengajukan pensiun dini. Oh, udah banyak. Umur 40 udah ngajuin pensiun dini karena sudah jadi CEO dan pada akhirnya ya dia financial freedom. Ada ini, itu milenial cerdas. Tapi kalau you ngeboba, jangan bola walam. Ya, nah, misalnya contoh yang keempat, apa maksudnya menikmati hidup dengan berwisata hasil investasi? Misalnya, Anda nih pengen dolan ke Korea, ke Jepang, ya, tapi menggunakan dana gaji gitu ya, Anda pakai misalnya ini, misalnya pakai gaji atau pendapatan, dipakai untuk dolan, habis hilang. Boro-boro untuk mau invest. Tetapi kalau Anda menggunakan dana berwisata tapi dari nilai investasi yang Anda lipat gandakan, ya, maka Anda cerdas. Ya, ini cuma secara singkat saja. Oke. Kemudian berikutnya sedikit ya. Kalau begitu, kenapa ya harus berinvestasi di properti ini secara singkat saja? Survei membuktikan milenials pada akhirnya juga mulai memikirkan berinvestasi di properti. Pak, bukannya jadi apakah properti millennials itu ingin hidup mandiri karena ingin hidup mandiri dan produktif ya. Jadi anak-anak milenial itu memang ingin hidupnya mandiri, udah ingin keluar, membuktikan bahwa dia mampu, ada aktualisasi diri dan ada pembuktian dirinya, upaya keringatnya. Jadi ingin ada sebuah pembuktian. Dan yang keempat, tidak perlu banyak uang. Ini banyak saya ditanya nih para milenial, para kok malah enggak perlu banyak uang, bukannya malah kalau investasi di properti itu malah butuh uang. Nah, nanti saya akan cerita ya, tetapi intinya adalah bahwa milenial cerdas mulai berpikir properti karena mereka ini memang ingin membuktikan dirinya mampu memiliki hunian. Contoh mudahnya, ada kan Anda sering nonton misalnya ya usia 25 gitu ya, 25 tahun atau 30 tahun. Sekarang kan sosial media ya. Yang satu foto-foto di unit apartemennya. Yang satu fotonya nangkring-nangkring di coffee shop gitu. Nah, ini ada yang berbeda nih. Bedanya di mana? Yang satu dia nangkringnya di coffee shop konsumtif, yang satu dia upload di sosial medianya dia di unit apartemennya dia. Misalnya ini sama-sama jomblo. Misalnya nih usia 30 sama-sama jomblo. Satu memang sudah punya apartemen, satu masih nongkrong-nongkrong di kafe. Menurut Anda atau kalau Anda yang cewek punya melihat calon prospek pasangan ini, Anda pilih yang mana? Coba Anda pilih yang mana? Pasti kan pilih yang punya properti, yang punya apartemen, betul nggak? Ya kan? Nah, itu mikir nih. Anda mulai mikir kan, oh iya ya. Berarti kalau gua cari pasangan, gua harus yang punya properti.
yang sudah jelas gua nanti tinggal di mana gitu ya. Daripada cuma saya diajakin nongkrong-nongkrong terus, ngapain? Oke? Mikir. Milenial cerdas. Ayo, saya dorong anak-anak milenial untuk berpikir secara cerdas. Oke, mulai kebayang ya, mulai kebayang. Oke, ini data dan fakta. $81 juta milenial belum punya rumah. Harga hunian yang terus naik ditambah kegemaran traveling dan membeli barang konsumtif. Saya share lagi, saya mungkin stop video dulu. Saya ulang sekali lagi. $81 juta milenial belum punya rumah. Harga hunian yang terus naik ditambah kegemaran traveling dan membeli barang konsumtif diduga menjadi penyebab generasi milenial sulit memiliki hunian. Inilah fakta dan datanya. Saat ini jumlah kelompok milenial sekitar 30% dari jumlah penduduk Indonesia. Generasi milenial akan menjadi tulang punggung dari perekonomian bangsa karena akan mendominasi sekitar 34% dari populasi penduduk Indonesia pada tahun 2020. Sementara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memperkirakan 81 juta generasi milenial belum memiliki hunian sendiri. Generasi milenial adalah mereka yang lahir pada periode 1980 sampai 1999. Milenial kini memang tengah gencar mencari informasi terkait pasar properti. Layanan situs properti Rumah 123 melalui surveinya menyatakan persentase pencari informasi seputar properti pada awal 2019 ini meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Dan para pencari informasi properti ini didominasi kaum milenial. Kesadaran generasi milenial akan pentingnya memiliki rumah menurut Country GM Rumah 123 Maria Manik meningkat dalam 2 tahun terakhir. Konsumen milenial yang mulai berminat terhadap properti rata-rata berusia 22 sampai 28 tahun dengan rentang pendapatan 5 sampai 10 juta rupiah. Dari 3.007 responden yang disurvei selama 1 sampai 15 April 2019, 26,29%-nya sudah menikah. Secara umum, apa yang dijadikan pertimbangan masyarakat dalam mencari properti? Dari survei layanan situs properti Rumah 123, lokasi menjadi pertimbangan utama. Ada 20,68% responden yang menjawab lokasi sebagai prioritas pertimbangan utama memilih hunian. Yang tak kalah penting adalah harga, kemudian fasilitas, disusul promo khusus dan desain hunian. Sementara dari riset Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, hunian yang menjadi preferensi generasi milenial adalah apartemen atau hunian sewa yang berada di tengah kota dan terintegrasi moda transportasi publik. Kemudahan koneksi internet juga turut menjadi faktor pendukung pemilihan lokasi hunian. Kementerian PUPR menilai harga hunian yang terus naik menjadi salah satu faktor sulitnya generasi milenial memiliki tempat tinggal. Kondisi ini kian dipersulit dengan kegemaran generasi milenial dalam membeli barang konsumtif seperti kendaraan serta untuk memenuhi hasrat jalan-jalan. Ya, generasi milenial tidak bisa lepas dari stereotip ingin mendapatkan pengakuan terutama di media sosial. Sementara mereka rata-rata juga memiliki hutang dan tidak memiliki kebiasaan menabung. Iya, ya. Jadi Anda tadi dengar sendiri ya, profilnya data dan fakta memang Anda ini mengisi 34% penduduk Indonesia dan ada data 80 juta diantaranya ini tidak punya hunian. Ya, apakah Anda termasuk? Semoga Anda sudah punya ya hunian ya. Kalau belum punya hunian sekarang saatnya mikir ya. Kenapa Anda ini tidak bisa cepat punya hunian? Pertama, harganya yang terus naik. Ya, enggak kekejar sama Anda. Itu kan masalah Anda. Terus kedua, milenial ini gemar traveling sama gemar konsumtif. Itu yang tadi itu yang saya bilang. Itu yang saya bilang di kantor saya sendiri ya. Anak milenial ini pagi nongkrong di Starbucks. Siang bingung sudah harus mau cari beli kopi-kopian begitu ya. Saya ini kan mikir juga anak-anak, hei anak-anak milenial, you harus pikir nih untuk masa depanmu gitu. Gaya hidup itu kan sorry to say ya, minum tuh jadi apa? Jadi pipis. Kasarannya. Ngapain, Bro? Ya, mending dananya alokasikan untuk masa depanmu, Bro. Ya, oke.
Tapi data memang demikian. Itu yang ngomongin mengenai milenial. Saya berharap Anda brosis yang ada di sini jadilah milenial cerdas. Ini sebagai salah satu contohnya. Ya, tadi preference milenial itu apartemen, tengah kota, terintegrasi sama public transport. Ya, nah benar nggak dengan kalian? Saya yakin Anda juga mirip nih ya. Kerjanya di area Kuningan, ya nyari apartemen daerah Kuningan. Ya, sudah jelas lah itu lokasi. Kemudian harganya yang terjangkau. Oke, ini sekedar informasi saja. Sebenarnya berapa sih saya ini harus mengalokasikan ini ya. Saya nggak usah terlalu banyak ngomong di sini bahwa Anda sesuaikan sendiri nih di sini nih. Kalau gaji atau pendapatan 25 juta, ini breakdown secara ideal. Sosial, Anda harus punya sosial, dana darurat 10%, biaya hidup dan cicilan 60%, tabungan dan investasi 15%, gaya hidup 10%. Jadi, Anda sesuaikan, kalau pendapatannya misalnya 10 juta, berarti sebenarnya idealnya itu cuma 10%. Cuma 1 juta aja selama sebulan yang kalian pakai untuk nongki-nongki. Tapi kalau Anda sendiri itu malah dibalik, nongkinya ini malah 6 juta, tiba-tiba misalnya beli cicilan smartphone, handphone, iPhone 13, bla 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 bla. Waduh, besar pasak daripada tiang ya. Tapi ini saya yakin ini silakan di screenshot. Coba Anda mulai dengan mengalokasikan atau lebih rapi ya, lebih rapi. Ya, oke lah ya, ini sudah jelas ya. Jadi biaya hidup dan cicilan dan tabungan investasi itu 75%, teman-teman. Ya, jadi ini tabungan, investasi, biaya hidup, dan cicilan. Biaya hidup itu sebenarnya di dalamnya itu adalah biaya kalau kalian ini uang sewa atau uang kontrak. Idealnya nih, ya ini idealnya nih ya. Misalnya nih, ini misalnya nih. Anda saat ini ngekos di daerah Kuningan dengan kos-kosan nilainya 5 juta per bulan. Ini misalnya nih ya, 5 juta per bulan. Bayar uang kos. Nah, sebenarnya lu orang daripada lu ngekos 5 juta, lu mending cari apartemen yang cicilan per bulannya enggak jauh dari angka itu. Misalnya proyek Ciputra, Newton 2, cicilan 6 juta per bulan. Loh, kan mending toh nyicil 6 juta per bulan, tapi apartemennya lu orang dapat daripada lu 5 juta untuk bayar kos. Lu spending, anak bapak ibu kosnya dapat pendapatan. Nah, ya. Oke, ya ini ngasih tip-tip sedikit. Nah, saya berikutnya itu jadi saya udah masuk ke milenial cerdas. Semoga Anda mulai mikir ya. Oke. Oke, berikutnya saya menyampaikan bahwa properti ya itu adalah solusi atas ketidakpastian ornamen investasi saat ini. Maksudnya gini, properti itu adalah ornamen investasi yang patut Anda pertimbangkan. Sebelumnya, properti kenapa sih perlu kalian ini berinvestasi ini ya? Mendapatkan keuntungan, oke lah, menekan angka inflasi ya, karena setiap tahun kan ada inflasi. Supaya bisa menghasilkan jangka panjang, supaya kalian ini bisa hidup hemat dan disiplin, mencapai tujuan hidup tertentu. Jadi dengan investasi, maka Anda akan hidupnya hemat. Tadi, tidak perlu beli-beli boba, Starbucksan atau apa kalau memang belum memungkinkan. Atau Anda pakai budget. Supaya apa? Tujuan hidup tertentu. Oh, 3 tahun lagi saya harus begini, harus sudah mulai pensiun, dan sebagainya. Ya, oke. Investasi. Saya kenalkan Anda. Investasi itu apa? Investasi pada aktiva keuangan, tabungan, deposito, saham, obligasi, reksadana. Sekarang ada muncul lah forex, kripto, gitu-gitu ya. Wah, ini nih. Terus kemudian kalau Anda juga main yang saham Amerika itu kan sekarang ada GoTrade. Wah, itu tuh di sini nih. Sekarang anak-anak milenial lagi seneng-senengnya di sini. Ya, tapi hati-hati. Aktiva keuangan ini kalau lagi cuan-cuan, kalau lagi bonyok ya bonyok begitu ya. Ini kan sesuatu yang ya tidak memiliki fundamentalnya. Cuman apa ya, nilai uang yang diperdagangkan, gitulah intinya, yang dipermainkan.
Ya. Tapi silakan kalau yang namanya investasi itu portofolionya itu ya jangan taruh telur dalam satu basket ya, itu sudah everyone knows. Ya, enggak apa-apa, ada yang di tabungan ya untuk operasional, ada yang deposito boleh. Nah, yang ini juga boleh nih main dikit-dikit lah, ngerti-ngerti dikit. Oke. Berikutnya adalah yang terkenal itu ini, aktiva real ini. Emas, tanah, rumah, apartemen. Ya, ini adalah yang dikenal mau dari zaman apa ya, mau Nabi Nuh gitu ya, atau zaman siapalah zaman dulu, bapak ibu kalian, kakek nenek moyang seorang pelaut dan sebagainya. Kita tuh mengenal emas, tanah, tempat tinggal karena ini adalah khususnya tanah, rumah, apartemen adalah basic need kita. Tempat tinggal itu basic need kita. Jadi basic need kita itu adalah tempat tinggal. Untung-untung tempat tinggal kita ternyata menjadi sarana investasi double ini. Oke, nanti saya cerita. Kemudian ada lagi yang lain nih pada hobi, ada juga kan ya barang antik, mobil antik, perangko, lukisan, sneaker gitu yang diperjualbelikan jadi mahal ada juga ya. Jadi prinsipnya ada kita mengenal 3. Tetapi yang terkenal, long lasting dan semua orang kaya, nah ini ya saya mau bilang kepada Anda ya, semua orang kaya, semua ya bos-bos gitu ya, pasti ya dananya itu ya ke sini. Pasti punya rumah, punya mansion, punya apartemen, punya apa dan sebagainya. Karena ini adalah basic needs, kebutuhan utama ya. Oke. Kemudian kalau bicara ini ya, kenapa properti menarik ini teman-teman ya? Saya mau tunjukkan harga tanah di Citra Garden City lawan emas, lawan dolar, lawan saham. Jadi tahun 93 dan tahun 2017 ini data real ya, bahwa kalau tanah aja dia udah naik 60 kali lipat. Coba bayangkan kalau Anda taruh uang gitu ya, 1 juta, ini tahun berikutnya 2017 itu sudah jadi 60 kali lipat dibandingkan dengan emas yang naik 27 kali, dolar 6 kali, saham 9 kali. Jadi nilainya sendiri, capital gain itu nilai dirinya sendiri itu berkali lipat naik. Oke. Nah, saya masuk sedikit. Mengapa ya properti itu saya judulkan ini adalah solusi untuk Anda, ya, kesempatan untuk Anda. Pertama, satu, ini ada beberapa nih, tangible, yaitu apa? Berwujud nyata, ada barangnya, bisa kita huni, bisa kita pakai, bisa kita pegang, jelas dibandingin portofolio keuangan. Terus ada yang nanya, sneaker kan juga bisa, tidak ada masalah. Oke, berarti kan antara ornamen properti dan hobi tadi ini satu-satu berwujud nyata, tidak akan kemana-mana. Tiba-tiba rumahnya hilang gitu ya, nggak mungkin gitu ya. Oke, ya ini gampang aja ya. Berikutnya yang kedua, kalau bicara mengenai investasi pasti mengharapkan capital gain atau apa? Keuntungan dari kenaikan harga. Semua ornamen investasi sama. Contohnya tadi, tanah naik 60 kali lipat, itu capital gain, teman-teman. Misalnya, beli apartemen, sekarang harga 500 juta. 2 tahun lagi harganya 800 juta. Selisihnya yang 300 juta, itu adalah keuntungannya dari kenaikan harga. Bro, tanya bro, ornamen investasi bisa juga dong? Memang bisa. Ya, beli saham gitu ya, berapa lot gitu ya, 100 juta, berapa tahun lagi 130 juta, 30 juta capital gain yes. Berarti kan tinggal adalah berapa besar keuntungannya. Ya, oke, capital gain itu karena itu adalah topik utama kalau mau berinvestasi. Nah, ini berikutnya nih. Yang tidak ada di ornamen investasi yang lain, yaitu yang ketiga adalah yield. Yield itu apa? Potensi sewa, bro. Maksudnya apa? Saya tadi beli apartemen gopek. 2 tahun lagi naik jadi 800 juta. Ternyata gua nggak pakai. Kalau gitu gua sewain deh. Lumayan. Hitung-hitung kalau apartemen gopek, saya bisa dapat sewa 40 juta per tahun. Wah, lumayan. Tuh, keuntungan dari potensi sewa. Sekarang saya nanya, beli forex, beli kripto, beli saham, nilainya naik,
Bisa nggak itu disewakan? Kagak bisa. Sneaker misalnya ya, boleh nggak disewa? Nggak bisa. Jadi ini hanya dimiliki oleh yang ketiga. Tuh, udah menang sendiri. Ya, oke, gampang ya. Gampang ya. Yang ketiga kan yield. Keempat, nah ini tadi satu-satunya leverage, kalau bahasa gampangan saya itu bisa utang. Ini udah gampangannya ini ya. Bahasa saya itu bahasa praktisi ya, bisa utang. Nah, bisa utang ini ya, itu adalah kekuatan utama beli properti. Untuk Anda, hai milenial, ya. Misalnya saya bilang mengenai harga apartemen 500 juta. Saya tanya kepada Anda harus menyiapkan uang berapa? Coba mikir. Nah, ini banyak orang yang bilang, loh ya 500 juta lah Pak Radit, gitu ya. Enggak, enggak. Enggak perlu. Kalau beli saham 500 juta, iya keluar uang saham 500 juta. Mobil antik atau sneaker atau apalah yang harga segitu, Anda harus bayar cash. Kalau hunian, Anda tidak perlu keluar uang 500 juta. Tapi Anda gunakan bank ya untuk cicilan. Nah, cukup dengan DP 5% tok. Jadi ini ceritanya Anda pingin apartemen 500 juta, saya cukup punya DP 5%, 25 juta misalnya ya. Segera langsung akad kredit, kemudian boleh cicilan. Kalau milenial itu bank itu memberikan sampai 25 tahun cicilan. Jarang juga sih sampai 25 tahun, tapi bank bisa mengakomodir. Nah, sehingga cicilan kalau cuma 500, berarti cicilan ini sebenarnya ya paling 5 juta, 6 juta per bulan. Tapi Anda sudah punya hunian. Jadi maksud saya adalah Anda tidak perlu menyediakan uang 500 juta di awal. Itu. Dan itu hanya ada di properti. Kemudian yang kelima, ya ini kita nanti Anda akan berada pada next step-nya bahwa kalau apartemen tadi itu atau hunian tadi itu Anda sudah lunas, maka Anda dapat sertifikat. Sertifikat ini bagi sebagian orang itu disekolahkan kalau bahasanya, bisa dijaminkan untuk apa? Cari utang yang lain gitu ya. Ya ini naik level lagi lah. Mengapa banyak orang kaya dalam tanda kutip properti itu mereka senang invest. Karena ya ini salah satunya, dia beli tanah di mana, apartemen di mana, ya tujuannya untuk ini. Ya, berikutnya ada kebanggaan yang keenam. Tinggal di mana, Bro? Ciputra World. Wow, tinggal di mana, Bro? Ciputra International. Tinggal di mana, Bu? Kompleks Ciputra. Wih. Dibandingkan tinggal di mana, Bro? Raditya Property. Ya, aduh, di mana itu Raditya Property? Tidak ada yang kenal, ya. Apalagi kalau misalnya tinggalnya di lorong-lorong gitu ya. Waduh, nggak ada yang kenal, nggak ada kebanggaan. Padahal mau ngundang teman-teman untuk kongko ya. Jadi itu gampangnya. Buat saya cepet aja ada 6 mengapa you should consider property ya untuk dapat Anda pertimbangkan. Oke. Ya. Tinggal sekarang adalah bagaimana ya milih properti. Ya ini tadi Anda sudah diajarin lah ya. Pertama memang siapa sih pengembangnya? Hati-hati ya. Pengembang itu ada begitu banyak, tapi harus pilih pengembangnya. Jangan sampai tadi Raditya Property, Anda nyemplung di situ bukannya mau invest, tapi malah bonyok gitu ya karena, ternyata nggak dibangun, itu legalitasnya bermasalah, ada banyak masalah ya. Millennials hati-hati, cek dulu pengembangnya, lokasinya lu orang cocok atau enggak, tujuannya memang you mau pakai, ya baru ngomongin produk, fasilitas dan juga harga. Kalau bicara milenial, biasanya harga ini memberi kontribusi terbesar. Plafon gua segini, gua nyari lokasi yang Jakarta Selatan misalnya. Udah Anda nyari. Jadi pertama selalu Anda mulai dari harga. Berapa sih spendingnya Anda? Kemudian Anda lihat lokasinya di mana, area Jakarta Selatan. Terus kemudian berikutnya baru melihat developernya ini siapa. Baru Anda datang ke developer, Anda pasti mau pakai sendiri, baru Anda akan disampaikan produknya, fasilitasnya apa ya, urutannya begitu ya teman-teman ya. Jadi reputasi pengembang, lokasi dan peluncuran perdana. Kalau peluncuran perdana ini adalah untuk yang memang investasi itu ingin mendapatkan berlipat-lipat, itu biasanya di peluncuran perdana ya. Oke, berikutnya sedikit aja mengenai apakah saat ini waktu yang tepat, Bro. Ini kan pandemi, apakah gua harus ambil sekarang? Nah,
Jangan khawatir bro, kita itu mengenal ada siklus properti. Kapan saatnya beli, kapan saatnya jual. Ini kan kita bicara kapan saatnya Anda mau invest atau beli. Yaitu saat ekonomi lagi turun dan suku bunga rendah. Teman-teman millennials ya, saya tanya, sekarang ini ekonomi ini lagi turun atau ekonomi lagi tinggi? Turun kan? Betul nggak? Ekonomi ini masih ya naik turun, tapi basically turun, betul ya? Nah, sekarang saya nanya sama Anda paham nggak berapa sih suku bunga sekarang ini? Suku bunga KPA itu Anda tahu nggak ini berapa sekarang? Ada yang tahu? Mau ngechat? Oke ya. Nah, kira-kira suku bunga itu sekarang suku bunga terendah sepanjang sejarah. Jadi sekarang itu suku bunga itu cuman berkisar di 5-6% tok. Jadi saya harus bilang suku bunga terendah sepanjang sejarah itu now. Jadi sekarang ini saatnya beli. Kemudian kita mengenal ada siklus properti, ada boom, ada resesi. Kita kalau beli properti ya jangan di boom karena harganya sudah tinggi. Jangan juga di resesi. Ya, tetapi kita adalah di sini increasing demand ya. Jadi di sini karena Anda akan menikmati masa boom. Ya, oke. Itu siklus properti. Jadi mungkin saya meyakinkan Anda bahwa yes ini adalah waktu yang tepat ya. Nah, itu ada yang jawab di chat 4,75. Betul, suku bunga terendah. Jadi kalau mau investasi properti atau mau beli properti, saya menyampaikan kepada Anda, hey bro, millennials, now is the right time for you to invest the property. Ya, saatnya saat yang tepat. Ya, oke. Tadi ini saya sudah cerita. Jadi mungkin hanya itu presentasi dari saya. Apakah Anda milenial cerdas? Anda sendiri yang bisa jawab. Ya, silakan portofolio Ciputra Development ini bisa Anda lirik, Anda kalau mau lihat-lihat. Kalau bicara mengenai saya sendiri, ya kami di grup Ciputra, kami sudah bekerja sama dengan Pinhome. Ya, ini adalah proyek-proyek yang kami ada kerjasama dengan Pinhome. Ini adalah proyek The Newton 2, satu-satunya apartemen di segitiga emas Kuningan yang masih berharga 1 miliar. Jadi untuk Anda di Jakarta Selatan, tinggal Anda workingnya di Satrio, area Kuningan lah ya, Satrio, Profesor Satrio, Kuningan, Gatsu, Sudirman, Tamrin, budgetnya orang cuma 1 miliar, Newton 2 jawabannya. Kemudian kalau Anda memang ingin doyan investasi di Bali, silakan investasi di Bali. Saya punya landed residensial, harga mulai dari 3 miliaran. Untuk Anda yang di Jakarta Barat, kami juga punya apartemen start from 800 juta apartemen di Ciputra Internasional, dan satu lagi adalah yang kami memang masih baru peluncuran perdana, rilis baru marketing sales pre-sales, itu adalah proyek Citra Landmark di Southeast Jakarta ya, di lokasi tepatnya di Ciracas, harga mulai dari 400 jutaan, lokasi dekat dengan stasiun LRT Ciracas, cuma 5 menit naik Gojek ya. Jadi kalau Anda tergantung dari kebutuhan Anda, lokasi-lokasi proyek di mana yang Anda sekiranya mampu, gitu ya. Oke, baik. Jadi demikian dari saya Andreas Raditya, saya GM Marketing Ciputra Group Indonesia. Salam entrepreneur. Wah, menarik banget nih presentasinya Pak Radit pada malam hari ini tadi. Insightful banget ya. Kayak tadi tuh udah kita ngomongin soal pentingnya kita sebagai milenial cerdas yang harus mulai berinvestasi di dunia properti nih. Di mana kita juga harus punya planning yang mana harus menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk membeli properti ini daripada cuma membeli untuk yang senang-senangnya sementara aja ya. Terus selain itu juga tadi dikasih tahu kalau misalnya sekarang adalah waktu yang tepat untuk mulai membeli properti karena mumpung suku bunganya lagi rendah. Wah, menarik banget deh. Sebelum mulai ke Q&A, aku juga mau lanjut ke sesi interactive session dengan Kak Vina. Halo Kak Vina, apa kabar? Halo Rehan, halo Oke, Pak. oke. Oke, jadi mungkin untuk selanjutnya aku mulai tanya-tanya Kak Vina dulu nih terkait sama investasi di dunia properti juga. Nah, mungkin aku pengen nanya nih terkait sebenarnya apa sih tantangan untuk milenial gitu untuk mulai start invest di dunia properti gitu. Oke, jadi tadi udah dibahas juga ya sebelumnya di slide sebelumnya pas pemaparan materi, gitu ya. Jadi sebenarnya milenial itu sekarang banyak
lebih fokus kayak dia mikirin untuk jajan, nongkrong, belanja gitu ya, jalan-jalan, terus upload-upload di sosmed. Jadi kayak pengakuan di sosmednya dia atau pengakuan di teman-temannya. Tapi lupa ketika kebutuhan yang paling utama itu adalah papan gitu loh ya. Kan kita tahu adalah tempat tinggal, baik itu mau rumah atau apartemen, apapun yang kita butuhin atau apapun yang sesuai sama kita. Nah, banyak yang aku dapat gitu ya berdasarkan cerita, berdasarkan riset itu pertama yang bisa menjadi tantangan ketika milenial tuh mau beli rumah terus maju mundur, pertama itu adalah dia belum ada pekerjaan tetap atau belum ada pendapatan tetap. Karena yang kita tahu kalau beli properti itu budgetnya pasti besar. Bukan kayak kita beli tas gitu ya, bukan kayak kita beli handphone. Jadi kalau beli properti itu budgetnya besar. Tapi untuk budget yang besar itu bukan berarti menghalangi kita untuk bisa beli properti. Banyak banget kemudahan yang bisa diberikan atau yang bisa kita pilih sampai kita bisa beli properti itu. Banyak banget kemudian kayak dari contoh pembayarannya, metode pembayarannya, kan ada KPR, terus juga sekarang dari developer pasti punya yang namanya cash bertahap atau DP bertahap. Itu benar-benar nolong banget, ngebantu banget untuk kita bisa meringankan. Jadi budgetnya belum terkumpul, kita bisa DP bertahap dulu. Gitu. Nah, itu hambatannya pertama di situ. Jadi mereka merasa belum ada pekerjaan tetap nih atau belum ada pendapatan tetap. Jadi kalau mau KPR juga belum bisa ngajuin atau belum bisa approve. Sebenarnya bisa atau enggak ya approve KPR kalau misalnya belum ada pekerjaan tetap gitu. Nah, ini kita tinggal sharing aja, kita bisa sampaikan ke banknya gitu. Jadi kita bisa kasih tahu profil kita. Kalau memang dia freelancer, terus dia udah berkecimpung misalkan udah 3 tahun, 4 tahun, tapi dia full freelancer dan bisa diakui income-nya, itu tetap bisa diajukan, tetap bisa kita melakukan proses KPR. Jadi jangan takut dulu gitu. Nah, terus yang kedua adalah terbentur di masalah lokasi. Jadi kebanyakan milenial ini berpikirnya, oh mau beli rumah, tapi rumahnya maunya nih di daerah Jakarta Selatan atau mau apartemen tapi di daerah Jakarta Selatan atau daerah-daerah pusat kota gitu atau pusat bisnis, jadi mau nongkrong atau mau kerja itu dekat deh kemana-mana. Nah, ketika kita mau cari rumah yang lokasinya udah di pusat gitu, artinya propertinya ini udah harganya udah cukup tinggi dibandingkan dengan properti lain dengan luas yang sama. Nah, mentok lagi di situ. Jadi mereka berpikiran, oke, kalau mau beli rumahnya di misalkan di Kuningan atau mau beli apartemen di Kuningan, tapi budgetnya ini nggak cukup. Budgetnya ini mungkin bisa kita cari di pinggir kota dengan budget yang ada. Itu bisa memudahkan juga untuk kita atau untuk milenial beli properti. Tapi jangan juga nyasarnya kejauhan gitu, mentalnya jangan sampai kejauhan. Kalau misalkan kita ternyata cocoknya dengan budget segini, dengan cicilan yang kita sanggupi tiap bulan, itu di daerah pinggir kota, carilah properti yang memang aksesnya gampang atau mudah, kayak mau ke kantor atau mau kerja itu gampang, jangan nyusahin juga. Terus ada lagi tantangan berikutnya biasanya di gaya hidup. Jadi yang tadi udah disebutin juga, udah kebanyakan nongkrong di coffee shop, jalan-jalan, traveling, upload sosmed segala macam, terus lupa sama yang namanya nabung. Terus ketika udah bosan gitu ya, udah bosan dengan gaya hidup tersebut atau baru berasa kok udah sekian lama kerja belum ada properti atau kita belum punya salah satu yang berwujud gitu selain kendaraan, misalkan kayak apartemen atau rumah kok nggak punya. Ternyata kalau dipikir-pikir habis nih uang untuk gaya hidup. Nah, itu sih jadi rata-rata kurang lebih seperti itu kenapa milenial kadang ada yang maju mundur untuk beli properti. Gitu, Rehan. Oke, noted, Kak. Mungkin bisa juga dikasih tahu tentang kesalahan umum untuk pada pembeli properti gitu di usia muda yang mengakibatkan penyesalan supaya mungkin di sini teman-teman bisa menghindarinya gitu supaya nggak terjadi hal tersebut. Oke, jadi gini, kadang ada orang yang nyesel atau ngerasa salah nih beli properti buru-buru atau udah deh cepet-cepet lama-kelamaan baru ngerasa beli propertinya ini sih atau kok beli properti metode pembiayaannya ini sih nggak dipikirin dulu. Nah, biasanya pertama itu kesalahan yang paling penting dan paling sering terjadi adalah nggak ngelakuin riset cukup sebelum beli properti.
Nah, jadi benar banget nih teman-teman kalau mau beli properti, join di properti akademinya Pinhome supaya nggak masuk ke dalam kategori orang-orang yang nyesel ketika beli properti. Jadi kalau mau beli properti, melakukan riset itu penting banget. Cari tahu kebutuhan kita tuh jenis propertinya apa. Terus kita mau tinggal itu untuk jangka panjang atau enggak. Terus mau berkeluarga nanti tinggal di situ juga atau enggak. Itu harus dipikirkan dan riset, cari survei segala macam itu butuh proses dan waktu yang cukup panjang juga gitu ya. Kecuali memang kamu udah klik sama satu properti atau sama satu lokasi dan maunya di situ-situ aja, ya udah gitu, nggak apa-apa silakan. Tapi menurut aku adalah tetap terbuka sama opsi lain, tetap bisa di-compare sama yang lainnya. Terus juga kadang juga nih beli propertinya cuma karena tekanan sosial atau karena gengsi-gengsian doang. Kayak, ih si A udah punya rumah nih, kok nggak beli rumah juga? Padahal kerjanya sama nih, lulus kuliahnya sama, terus kerjanya juga udah bareng-bareng juga, masuk kerjanya udah sama nih, udah 5 tahun kerja. Tapi si A udah beli rumah, ya udah beli rumah juga deh gitu. Jadi biar gengsi di sosialnya itu ngerasa nggak tersaingi. Nah, itu juga jangan sampai terjadi hal tersebut. Lalu berikutnya lagi, pol-polan nih, jor-joran ngeluarin duit untuk beli properti. Tapi kita nggak punya atau dia nggak punya tabungan. Jadi ketika ada salah satu, misalkan keadaan emergency gitu ya, dana daruratnya tuh udah nggak ada. Atau yang sering terjadi ini ya, yang banyak terjadi pada saat COVID baru-baru yang kemarin itu kan berdampak banget sama orang-orang yang memang punya cicilan, punya tanggung jawab, terus dia kena bisnisnya misalkan down, terus juga sampai tutup, atau malah ada juga yang dia kena dampak COVID sehingga berhenti atau diberhentikan dari perusahaannya. Jadi cicilannya tuh nggak bisa dilanjutin gitu. Nah, jadi teman-teman harus pasti juga ketika mau beli properti punya juga dana minimal 6 kali angsuran yang ready. Jadi semasa hal tersebut terjadi, setidaknya 6 bulan cicilan itu udah bisa dibayarin gitu loh. Udah aman lah dananya tuh udah ada sambil kita memperbaiki atau cari opsi pekerjaan lainnya. Terus ada juga biasanya nih karena cuma mikirin jangka pendek aja, nggak mikirin untuk jangka panjang. Mikirnya cuma yaudah deh sekarang mau beli properti, belinya yang kecil aja. Terus nggak mikirin bahwa nanti pengen berkeluarga, terus nanti akan punya anak gitu. Dan untuk rumah atau untuk properti tersebut luasnya cukup atau enggak ya untuk kebutuhan di masa yang mendatang gitu sih. Jadi nanti pas lagi udah berjalan ternyata ukurannya nggak cukup nih, mesti nambah lagi ruangannya atau beli yang lebih besar lagi, butuh biaya lagi. Jadi mendingan sekalian dari awal, kalau memang tujuannya untuk dihuni, seperti itu. Untuk beberapa kesalahannya ya, jadi jangan sampai terjadi sama kita kalau mau beli properti. Oke oke, well noted banget nih, pasti juga langsung dicatat banget nih sama teman-teman yang lagi nonton gitu kan, supaya nggak terjerumus gitu ke kesalahan yang sama. Oke, mungkin aku bisa langsung masuk ke sesi Q&A aja ya, mengingat udah banyak juga pertanyaan yang cukup menarik gitu untuk ditanyakan ke Pak Radit maupun ke Kak Vina. Mungkin di sini aku juga mengundang Pak Radit untuk masuk ke sesi Q&A. Untuk pertanyaan pertama nih ada di kolom chat dari Kak Ardan. Ada rekomendasi properti di Ciputra untuk millennials kah? Mungkin Pak Radit, silakan. Ya, mungkin sekaligus saya menjawab dari yang di Q&A yang ini nih, di Tasya Frederica ya. Untuk mulai berinvestasi lebih baik beli rumah harga 1 miliar atau apartemen harga 1 miliar. Ya kalau apartemen lihat lebih mudah disewakan, rumah investasi cepat naik. Jadi ini mungkin sekali jawab aja ya, karena ini mungkin agak nyambung gitu ya. Jadi tadi kalau tanya apakah ada proyek Ciputra yang cocok untuk millennials? Jadi gini teman-teman ya. Jadi ini tergantung dari preferensi teman-teman dulu sendiri ya. Tadi dari video tadi sudah memang disampaikan secara data dan fakta bahwa preferensi millennials itu adalah memilih adalah hunian apartemen. Ya, kemudian kedua adalah dengan yang lokasi dan yang ketiga adalah dekat dengan transportasi publik. Ya, ini preferensi bisa berbeda-beda ya. Tetapi kalau bicara mengenai tadi punya budget 1 miliar, mending rumah atau apartemen sih gitu ya. Nah, sekali lagi pertanyaannya mudah. Jadi kalau tadi memang
tadi saya sudah ngasih tips ya. Gimana sih caranya kita pilih? Pertama adalah yang budget dulu, oh 1 miliar, oke. Kemudian berikutnya reputasi pengembang. Anda jangan sampai salah pilih. Tadi Mbak Vina itu sudah bilang ya, jangan salah pilih juga, ini betul, jangan salah pilih. Kedua itu. Ketiga adalah preference lokasinya. Nah, preference lokasinya ini yang penting nih. Misalnya tadi ini bicara sudah di Jakarta Selatan. Karena apa? Anda beraktivitas, berkantor, atau apapun kegiatan Anda di area Kuningan dan sekitarnya. Maka ya, dana 1 miliar itu kan Anda pertama anggap ini tidak punya preference mau apartemen atau hunian. Maka Anda akan melakukan yang namanya research tadi yang Vina tadi bilang. Research. Nah, Anda mulai nih survei. Gua punya uang 1 miliar, Jakarta Selatan, daerah Satrio Kuningan. Gue dapat di mana ya? Nah, coba ya teman-teman ya, kalau nilai 1 miliar, nyari rumah yang proper di Jakarta Selatan ada atau tidak ada. Itu dulu tuh yang penting tuh. Nah, ini akan sulit Anda tuh nyari rumah 1 miliar di area Jakarta Selatan. Ini akan berbeda dengan apartemen. Apartemen 1 miliar, Anda bisa dapat apartemen 1 miliar. Nah, jadi ini agak lain, nggak bisa di-compare. Nah, berarti di-compare-nya adalah apa? Mohon maaf, kalau gua punya budget 1 miliar, ya, apartemen gua dapat di tengah kota, maka rumah terpaksa tanda kutip ya, mohon maaf, tidak bisa di daerah Kuningan. Jadi agak sedikit jauh dari lokasi pusat kotanya. Nggak tahulah ke lokasi mana. Maka Anda akan mengorbankan waktu, biaya gitu ya. Untuk apa? Ada transportasinya, harus naik kendaraan umum atau kendaraan pribadi, harus beli mobil, harus bensin dan sebagainya. Nah, sehingga akhirnya memang tidak bisa di-compare rumah atau apartemen. Itu tergantung Anda semua dan memang preferensinya kebanyakan juga adalah millennials. Itu adalah di apartemen. Kenapa apartemen ini menarik? Karena kena drama Korea ya. Jadi drama Korea itu memberi influence besar untuk millennials karena seluruh setting drama core itu adalah di apartemen. Ya kalau Anda perhatikan ya. Nah, jadi itu terbawa. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah ada apartemen di Ciputra dengan untuk yang milenial? Loh, yaitu Anda milenials tadi itu milenials yang berkantong kocek berapa itu ya. Ya memang kan Newton itu juga kita ngomong itu untuk millennials karena hanya berharga 1 miliar. Teman-teman, di Newton itu gini, kami punya proyek Ciputra World 1 Jakarta, Ciputra World 2 Jakarta, sebuah mahakarya Ciputra Group di mana pricing yang 1 miliar sampai 29 miliar kami punya range produknya. Ya ini nih background yang saya kirimi. Ya, ini adalah gedung Raffles Apartment 29 miliar. Ya, itu bukan untuk millennials ya. Pak Ci minta untuk di kompleks Mahakarya Super Block itu harus diakomodasi untuk yang millennials. Harga 1 miliaran dengan cicilan per bulan mulai dari 6 juta. Nah, itu juga untuk Anda untuk millennials gitu ya. Nah, jadi tergantung nih plafon budget Anda berapa. Gitu. Itu Raihan, saya menjawab sedikit pertanyaan ya. Oke, menarik banget. Berarti itu semua kembali lagi ya tergantung ke individu masing-masing sesuai dengan preferensi dan kebutuhannya. Eh, jadi teman-teman di sini juga harus banyak-banyak research nih tentang yang terkait kebutuhan dari masing-masing individunya gitu kan. Oke, mungkin lanjut aja ke pertanyaan kedua dari Kak Ferry. Beliau menanyakan untuk landed residential berapa lama bisa mendapat SHM pecahan sejak pelunasan biaya pembelian yaitu pembelian tunai keras. Begitu juga dengan apartemen. Berapa lama pembeli bisa mendapat SHM RS sejak bangunan selesai dan asumsi pembayaran sudah selesai. Mungkin Ya. bisa dari Pak Radit dulu. Oke, teman-teman, Anda berarti paham ya bahwa landed itu menghasilkan mendapatkan sertifikat SHM. Ya, tapi ini nggak bisa juga disamaratakan ya, karena sertifikat itu kan ada gradasinya ya. Kalau ada SHGB, SHM, SHGB, hak pakai, hak di atas hak itu kan terlalu sulit ya. Dan ini memang tergantung daripada proyeknya masing-masing. Berada di sertifikat apa sebenarnya proyek yang Anda tuju ini gitu ya.
memang normalnya, ya ini idealnya, memang itu berada pada lokasi kalau landed bicara pada SHGB, yaitu atas nama PT. Biasanya kalau Ciputra itu biasanya adalah SHGB atas nama PT, kemudian dibeli oleh perseorangan bisa ditingkatkan menjadi hak milik. Ya, oke, itu idealnya. Kemudian ini baru bicara sertifikat induk begitu. Baru setelah itu dipecah-pecah. Anda mendapatkan sertifikat pecahannya dari developer. Ya berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ya memang akhirnya tergantung dari proyek masing-masing gitu ya. Tergantung dari lokasinya, tergantung dari kantor BPN-nya, begitu-begitulah ya. Jadi ini memang tidak bisa dijawab, oh ada exact number misalnya setahun, nggak bisa juga. Karena basically-nya setiap pengembang akhirnya ada berbeda-beda nih. Tetapi itulah yang penting. Mengapa memilih reputasi pengembang? Karena itu ada faktor legalitas yang Anda orang awam itu sering sekali tidak terlalu paham nih orang awam. Nggak pernah nanya, ini sertifikatnya apa sih Pak? Nggak pernah. Paling cuma harga gitu ya, lokasi, fasilitas. Nggak pernah nanyain mengenai sertifikat. Nah itu harus hati-hati teman-teman milenial. Jadi kalau reputasi pengembangnya jelas, Anda tidak usah khawatir. Ya itu kurang lebih mungkin kalau landed itu bisa setahun 2 tahun. Nah berbeda kalau apartemen. Kan ada yang nanya, apartemen gimana sertifikatnya? Nah, wong ditumpuk begitu. Nah, jadi kalau apartemen itu memang sertifikatnya berupa strata title gitu ya. Nah, memang ini agak lebih lama kalau apartemen. More or less itu sekitar 3 tahun, 4 tahun gitu ya, after handover gitu akan serah terima karena kalau bicara mengenai strata title itu baru keluar apabila memang ada punya syarat dan ketentuannya agak lebih panjang mengenai okupansi buildingnya, mengenai operasional buildingnya, mengenai apa begitu-begitu tuh ya. Jadi agak lebih panjang. Ya itu mungkin semoga menjawab Anda. Oke, terima kasih banyak Pak Radit. Mungkin dari Kak Vina, izin menambahkan. Ya, aku tambahin sedikit. Jadi untuk di landed atau rumah itu kan ada 2 tipe, ada yang inden, ada yang udah ready. Nah, yang tadi Pak Radit ceritain kalau setahun itu mungkin bisa cepat kalau si propertinya ini udah jadi, udah ready. Tapi kalau si propertinya ini masih inden, terus kamu beli nih properti beli rumah, rumahnya inden, tapi belinya cash. Nah, itu nggak bisa dihitung 1 tahun dari kamu bayar, dari kamu pelunasan. Jadi tetap harus nunggu sampai rumah itu jadi. Nanti rumahnya udah jadi, si developer ini kan sertifikatnya masih induk. HGB-nya masih untuk misalkan 1 sertifikat dari si developer itu untuk 10 unit rumah atau untuk 20 unit rumah. Nanti kalau rumahnya udah jadi, udah ready, terus udah bisa di AJB atau dipecahin ke masing-masing unit. Nah, dari situ barulah kamu bisa lakukan balik nama sertifikat ke atas nama pemilik, ke atas nama si pembeli, atau bisa juga langsung ditingkatin ke SHM. Gitu. Jadi ada 2 tipe ya untuk rumah yang dibayar tunai, baik itu yang inden atau itu yang udah ready, itu pasti akan berbeda masa kapan si sertifikatnya ini udah jadi. Benar banget kata Pak Radit bilang, itu mempengaruhi banget dan yang kamu harus perhatiin kalau beli properti dari developer yang inden itu benar-benar harus melihat siapa developernya. Itu sangat penting banget. Jadi jangan sampai si developer ini janjiin oke ready atau bisa AJB dalam waktu 3 tahun. Tapi ternyata molor karena pembangunannya juga molor gitu. Dan itu mempengaruhi banget sama kredibilitas si developer. Kalau developernya itu memang udah terkenal gitu ya, atau developernya memang sudah terpercaya dan proyeknya memang udah jelas banyak, pasti terpercaya juga itu yang dijanjiin. Tapi kalau memang developer baru, developer kecil, kamu harus benar-benar perhatiin dan dicek betul-betul siapa si developer ini. Gitu. Bisa juga disurvei atau dilihat historical project-project dia sebelumnya. On time nggak balik nama sertifikat atau pemecahan sertifikatnya on time atau enggak. Seperti itu sih tambahan dari aku. Oke, noted. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Muhammad Rai. Bagaimana cara mengukur kalau kita sudah mampu atau belum untuk mulai investasi di dunia properti? Mungkin dari Pak Radit lagi dulu. Gimana Rehan? Apa?
Bagaimana cara Bagaimana? mengukur kalau kita sudah mampu atau belum untuk mulai investasi di dunia properti? Oke, oke, ya, bagus pertanyaannya ya. Jadi, ya ini saya selalu menggunakan bahasa yang keras, ya. Ini bahasa yang keras. Apa maksudnya bahasa yang keras? Lu paksain, tuh kalau mau gua ngomong dia. Lu paksain, bro. Misalnya nih, ada yang nanya nih, ya. Gua misalnya nih, ini ya. Waduh, gua pendapatan sekarang segini sampai segini. Wah, gua tahun depan deh nunggu saya gaji naik, pendapatan naik. Pertanyaan saya, kenaikan harga properti sama kenaikan pendapatan, yang mana lebih melaju, lebih kencang? Ayo, kalau kira-kira aja tebak. Propertinya, bro. Jadi, lu orang ya, kalau sekarang harga semiliar, aduh, saya nggak nutut nih harga semiliar. Udah deh tahun depan. Sudah 1,1 miliar, cicilannya udah naik. Waduh, pendapatan gua kok cuma segini-segini aja. Aduh, pending dulu. Moga-moga tahun depannya ya turun gitu ya. Tahun depan 1,2 miliar. Gua pendapatan masih begini-begini aja ya. Tidak akan nututin, saudara-saudara. Percaya saya. Percaya saya. Nggak akan nututin. Lebih cepat naiknya itu daripada ini. Jadi maksudnya sekarang apa? Berarti lu paksain, bro. Lu paksain. Kira-kira gini, lu orang tadi udah tahu, lu pendapatan berapa sih? Kemudian pakai alokasi-alokasi tadi, 75% tadi untuk biaya hidup, cicilan, dan alokasi dana dan investasi. Nah, bank, ya ini kalau Anda cara bayar ini pakai cara bayar KPA lah, kalau biasanya milenial gitu. Bank itu mengukur supaya menjadi persetujuan, ya, itu Anda kalau 30-an%. Itu, jadi misalnya gini ya, cicilan Anda bayar cicilan 3 juta. Gampangannya begitu ya. Cicilan Anda 3 juta. Maka penghasilan Anda itu mesti harus 3 kali lipat atau 4 kali lipat gitu, gampangannya hitungannya. Jadi Anda ini harus berpenghasilan 10 sampai 12 juta baru Anda dianggap mampu untuk nyicil 3 juta per bulan. Gitu ya. Kira-kira itu. Jadi gambarannya adalah cara bayarnya pasti akan lebih banyak KPA. Kemudian berapa sih sebenarnya yang dianggap dapat setuju dari bank itu 3 kali 4 kali lipat dari plafonnya Anda. Itu paling gampang. Itu jawaban saya. Ya, paham, paham. Berarti memang harus dari sekarang ya. Kalau misalnya ada kesempatan, langsung aja Yes. mulai. Yes. Siap, Yes. siap. Mungkin kalau dari Kak Vina ingin menambahkan? Kalau aku ya nambahin dikit. Jadi untuk kalau properti sebenarnya gini, kita beli properti mau kita tempatin itu pasti bisa juga jadi investasi. Jadi saran aku kalau memang kalian mau beli properti untuk investasi, cari juga yang memang sekiranya bisa juga untuk kita tempatin gitu. Jadi kalau misalkan pure untuk investasi properti, pasti nilainya atau kita akan lebih menguntungkan kalau kita beli cash. Pertama, itu pasti. Ya, kalau misalnya kita belinya menggunakan cicilan, itu kita harus pikirin juga, nanti kalau mau disewain, nutup nggak untuk bayar cicilannya? Memang kita dari segi kepemilikan, kita memiliki properti tersebut gitu ya, tapi jangan sampai memiliki properti untuk disewain, terus kita bayar cicilannya juga kelebihan gitu, atau lebih gede juga nggak memikirkan ke sana gitu. Jadi menurutku untuk yang pertama itu lebih baik juga cari properti yang memang bisa kamu tempatin juga dan itu nanti juga akan menjadi investasi. Investasinya tapi berupa si capital gain-nya itu. Jadi kalau memang kamu tujuannya untuk disewain lagi, pengen dapat investasi dari capital gain dan juga dapat cash flow bulanan, itu harus dipikirkan si propertinya ini nanti menguntungkan nggak ya atau bisa disewain nggak ya, laku nggak ya disewain sehingga nggak memberatkan kamu juga untuk bayar cicilannya gitu. Nah, kalau gimana cara mengukur kesanggupan kita bisa memulai investasi properti atau enggak, yang pertama adalah kamu harus yakin dulu, bisa nggak, sanggup nggak mencicil, atau sanggup nggak mengeluarkan, berkomitmen dengan jangka waktu tertentu, mengeluarkan cicilan
misalkan 40% lah dari gaji kamu gitu, di luar kebutuhan yang lain. Sanggup atau enggak? Kalau memang udah dirasa sanggup dan memiliki tabungan, ya, dana cadangan dan dana darurat, itu artinya kamu udah sanggup gitu. Jadi kalau memang belum ada, gimana? Berarti artinya bukan belum siap, tapi kamu harus memperbaiki. Gimana caranya dipikirin, oke, kira-kira yang selama ini uangnya keluar perlu di press ya. Jadi yang keluar yang nggak penting untuk nongkrong-nongkrong bisa dialihkan untuk hal-hal yang lain gitu. Bisa untuk nabung, untuk nambah-nambahin beli properti, untuk bayar DP-nya. Seperti itu tambahan dari aku. Oke, noted Kak. Moving on ke pertanyaan terakhir nih dari Kak Dani Budianto. Beliau nanya, mau tanya nih, dengan asumsi kita membeli properti untuk disewakan, mana yang lebih menguntungkan? Apakah apartemen atau rumah yang menguntungkan dalam jangka panjang? Gitu. Mungkin dari Pak Radit dulu, silakan. Gimana? Diulang, Raihan, sorry. Untuk membeli properti untuk disewakan, mana yang lebih menguntungkan antara apartemen atau rumah yang menguntungkan secara jangka panjang? Oke, untuk sewa apartemen atau rumah. Oke, sekarang saya gampang. Pertanyaan mudah atau jawaban saya mudah begini, teman-teman. Apartemen, nggak mungkin kalau tiba-tiba di lahan yang kosong atau tidak banyak penghuni, tidak banyak aktivitas, tiba-tiba ada apartemen. Nggak mungkin. Apartemen itu muncul karena adanya sebuah kebutuhan. Bahwa apa kebutuhannya adalah bahwa harga sudah tidak bisa diakomodir oleh harga landed-nya. Jadi tadi misalnya nih, di daerah Jakarta Selatan muncul ada apartemen saya nih, Newton 1, Newton 2, 1 miliar. Karena kita yakin dalam radius tertentu nggak ada rumah yang harga semiliar. Nggak mungkin. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, kenapa ada apartemen? Karena ada trafficnya yang begitu luar biasa. Ada office, ada perkantoran, ada komersial, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga itulah target market untuk apartemen. Jadi, apartemen itu memang difungsikan selain untuk huni, tapi mostly buyers-nya adalah investor. Mengapa? Karena apartemen lebih mudah disewakan. Ya, karena apa? Apartemen bangunannya lebih kecil, ya, sehingga cicilannya per monthly-nya, per sewa per bulannya menjadi lebih kecil, lebih ringan. Padahal kebutuhan apartemen pasti di daerah office gitu ya, kayak contohnya di tempat saya ini. Berapa banyak orang yang mau ngekos sampai berani ngekos, daripada lu ngekos mending lu sewa di apartemen. Gitu. Fasilitasnya komplit. Gym, kolam renang dan sebagainya, internet dan sebagainya. Jadi kalau ya ini kalau ngomongin ya, yang mana lebih cepat karena keterjangkauannya, traffic-nya gitu ya, itu lebih cepat sebenarnya ya, lebih cepat apartemen. Berbanding misalnya contoh, Anda lagi mempertimbangkan apa residensial, misalnya ini residensial skala kota. Awal tahun jualan klaster, mid-year jualan klaster baru lagi. Jadi kan rumah itu kan banyak terus. Sehingga apa? Memang super rumah itu memang banyak sekali. Menyewakan rumah lebih berat, lebih tinggi. Berbeda kalau apartemen, tidak banyak teman-teman apartemen. Itu mungkin jadi pertimbangan Anda. Oke, noted. Pak, mungkin kalau dari Kak Vina, ada yang ingin ditambahkan? Dari aku cukup sih, dari yang Pak Radit itu udah cukup. Cuma memang benar kalau untuk apartemen itu pasti berada di kawasan yang traffic-nya atau dia ada di pusat bisnis atau banyak banget apartemen sekarang dekat kantor, dekat mall juga. Jadi untuk sewa, untuk dijadikan investasi itu pasti nilainya akan jauh lebih tinggi.
gitu. Jadi kalau ditanya antara rumah atau apartemen untuk investasi, ya pasti memang dari segi cash flow-nya dari apartemen itu lebih besar. Tapi mungkin juga bisa kalau kamu lebih fokusnya di capital gain, si rumah ini karena ada land-nya, ada tanahnya, pasti ada peningkatannya juga gitu. Jadi tergantung nih objektivitas kita nih dari mana, atau kita tuh lebih sudutnya tuh lebih mau yang seperti apa. Kalau memang pengennya di capital gain, pure di capital gain, itu berarti mungkin bisa diarahkannya ke landed, ke rumah gitu. Tapi kalau memang kamu pengen punya dapat income bulanan tambahan, pengen dapat sewa yang pasti banyak yang nyewain gitu ya, itu ya apartemen. Oke, paham, paham. Berarti balik lagi guys ke individu masing-masing ya, tergantung preferensi. Kalau misalnya teman-teman di sini pengen lebih prefer ke capital gain, pilihlah apartemen, pilihlah rumah, landed residential, dan kalau misalnya mau income yang berlebih, cash flow yang cepat, itu pilihlah apartemen. Oke, paham, paham. Jadi mungkin segitu aja pembahasan kita dengan Ciputra dalam webinar Property Academy pada malam hari ini dengan tema milenial belajar investasi yuk. Terima kasih kepada Pak Radit dan Kak Vina buat segala insight yang banyak banget, pokoknya sangat berharga deh buat kita sebelum kita mulai berinvestasi di dunia properti. Sukses selalu Pak Radit dan Kak Vina, dan juga terima kasih juga di sini buat para pins yang udah menyempatkan diri untuk nonton webinar pada malam hari ini. Oke, jadi akhir kata saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan selama webinar berlangsung. See you di sesi Property Academy selanjutnya. Terima kasih. Thank you. Terima Bye. kasih, Rehan. Rehan. Thank Makasih Thank you. you, banyak, Vina. Pak Radit, Kak Vina. Sama-sama. Susah banget gak sih cari yang bisa ngertiin kebutuhan properti kita? Tapi itu dulu. Karena sekarang ada Pinhome. Layanan untuk segala transaksi, mulai dari konsultasi, jual, beli, sewa, hingga perawatan properti. Pinhome adalah solusi terbaik yang memudahkan hidup kita dalam mewujudkan properti impian. Mau cari rumah, apartemen, ruko, kafling, ditambah konsultasi dengan agen properti berpengalaman gratis, semua bisa di Pinhome. Selain itu, di Pinhome kita terhubung secara menyeluruh dengan developer, bank, hingga notaris yang membantu proses pencarian hingga mengurus transaksi properti. Oh ya, kita juga bisa mendapatkan pendampingan mulai dari pemilihan properti sampai akad, agar tidak salah pilih. Okenya lagi, kita bisa mengajukan KPR melalui Pinhome ke banyak pilihan bank konvensional, syariah, maupun multi-finance. Transaksi di Pinhome 100% aman dan transparan. Kita bisa pantau semua prosesnya langsung dari smartphone. Selain menyediakan layanan properti, Pinhome juga menyediakan jasa perawatan rumah loh. Rumah berantakan atau baru pindahan, ada layanan Pinhome Home Service yang bisa diandalkan. Mulai dari jasa kebersihan rumah, cuci kendaraan, hingga servis AC, bisa dalam satu klik aja. Ingin lebih pintar dalam menentukan properti? Gabung aja ke komunitas Property Academy by Pinhome. Cuma di Pinhome, kita akan mendapatkan berbagai pelayanan super lengkap untuk transaksi properti. Jadi, percayakan saja segala urusan properti bersama Pinhome. Pinhome, pintar, jual, beli, dan sewa properti.